Kenapa nggak nyari sayur bekicot aja Pak di sana? Tapi Ini bagus loh. Jadi pengen nanya nih, soalnya kan Apaan? gua hampir sama lah gitu ya. Tapi gua Enggak beda. Gua nggak nanya. Beda. Kita nggak nanya. Artinya, Di siapa? Sama dalam segi apanya dulu. Iya. artinya dia suka masak, kayak juga sama gitu. Oh, Kayak belum belajar tentu. banyak gitu. Belum tentu. Om Bram ini pernah bikin menu nggak gitu? Sendiri gitu. Ketika kita diperlakukan istimewa, akan ada timbal baliknya lagi. Iya, tuh. Mungkin di tempat-tempat lain juga begitu, cuma mungkin kita belum tahu gitu. Tapi mudah-mudahan seperti itu juga Iya, lah. ya, maksudnya biar jadi contoh buat yang lain ya. Betul. Mungkin yang belum melakukan seperti itu di rumahnya. Ya intinya kalau ada ya kita jangan pelit-pelit, Mm-mm. suguhin. Tapi kalau nggak ada mah ya apa atuh kan gitu. Seperti itu. Tapi ngebul ini ya. Boleh. Ngeri ya. Ini efek asap. Oh, Ini pakai. biasanya Fogging. kalau udah ngebul-ngebul gini biasanya suka ada yang mau hadir ini. Aduh. Hati-hati aja nanti Kalau- kesurupan. Jadi kalau tadi ya disebut kalau ada, kayak dangdutnya gimana? Kalau ada makanan di Dead, dead. itu Dimakan langsung. Nah, Ya. makan berarti kalau udah begitu. Ya karena kenapa Bang? Iya. Melanjuti lagi seperti yang tadi ceritakan di awal, bahwa semua itu kan ada proses. Betul. Setidaknya kita harus bisa menghormati atau menghargai lah proses tersebut. Ya, cuma banyak juga sih yang cuma di ujungnya itu ya terima kasih ya gitu ya Ki ya. Ada. Ya alhamdulillah aja, kita mah alhamdulillah aja. Karena memang niatnya Ki Anum itu tulus untuk mengamalkan apa yang didapat. Iya. Apa yang dia dapat diamalkan untuk Insya Allah ya mudah-mudahan seperti itu. Ya, mana? Terutama ya jangan sampai apa yang pernah terjadi atau dialami sama Ki Anom itu terulang atau dialami sama yang lain. Ya, Gitu. seperti itu. Dapat kiriman-kiriman. Karena gitu, dapat- dibilang percaya nggak percaya, ilmu-ilmu seperti itu sihir, teluh guna-guna, tenung santet itu ada. Percaya nggak percaya itu ada. masih ada sampai Masih ada. sekarang. Cuman enggak Tergantung dari orangnya mau tahu mau percaya mau apa, tapi emang ada seperti itu. Ya, karena saya mengalami secara langsung, berinteraksi secara langsung dan terjun langsung ke lapangan seperti itu. Ya mungkin contohnya salah satunya Kang Bram lah sering diajak saya pengobatan. Ya mungkin lain kali ada kemungkinan ada waktu bisa nanti kita ngobatin kemana kita ikut. Ya nambah-nambah pengalaman, nambah keimanan juga seperti itu. mengenai dengan santet, teluh dan segala macam itu Ki, saya pernah melihat kalau santet teluh itu kan ada yang sampai keluar paku dari dalam Iya, mulutnya, iya, ada yang iya. ininya keluar ini itu. Apa memang begitu kenyataannya atau memang cuma sakit-sakit aja terus nggak tahu meninggal apa gimana Ki? Soalnya ini biar klarifikasi juga sama teman-teman sekarang. Kadang ada yang keluar paku, wah keluar beling, keluar ini, keluar jarum. Nah, Ki Anum sendiri. Ya perlu diklarifikasi juga Hmm. ya untuk pengobatan spiritual zaman sekarang ya harus pandai-pandailah kita memilih ya seperti itu karena banyak sekali emang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya semacam kayak apa ya ya mungkin tanaman dia sendiri atau gimana seperti itu Ya. ada juga atau yang di kecepatan tangan dia ada juga yang seperti itu karena kan banyak Kayak magic slap gitu ya. nah seperti itu karena tidak sedikit pernah pasien saya kesini udah diobatin tapi udah dapat katanya Ki di dalam badan saya dapat ini dapat itu tapi belum ada perubahan itu kan otomatis pasti kalau untuk saya pribadi saya meyakini kalau emang itu penyakit kiriman ada tanaman di badannya atau paku atau apa kalau itu sudah diambil pasti ada reaksi kesembuhan pastinya seperti itu karena yang saya alami seperti itu banyak contoh
Ya mungkin salah satunya waktu ngobatin di mana, di Pasar Tewi itu ya. Saya itu ngobatin ibu-ibu, saya jam 11 malam, posisi jam 11 malam. Itu ada Kambram nih saksinya ya. Jam 11 malam suruh datang ke sana, dia badannya kayak robot nih, nggak bisa gerak. Pas saya datang ke sana, nah, dapatlah suatu benda di kakinya ya, saya dapat kayak taring seperti ini. Iya. Itu pas itunya dapat, malam hari itunya juga bisa jalan, besoknya udah bisa lari-lari. Seperti itu. Tapi kalau emang penyakit itu udah dapat tapi belum ada perubahan, itu ya biasanya gimana ya, ya ada permainan atau gimana ya, seperti itu. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan gitu. Memanfaatkan. Tidak semua tapi ada. Ya. Seperti itu, tidak semua. Makanya hati-hati yang mau berobat ke spiritual harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai kita udah jadi korban santet dan teluhnya, jadi korban penipuan juga. Ada orang lah gitu ya. Partisipasi. Nah itu dia, makanya kita ngingetin gitu. Dia bicara tentang apa yang pernah diobati itu, yang paling kuat banget, yang paling bikin Ki Anom wah ini berat, itu apa dan di mana? Ada ya. Waktu itu saya di kalau nggak salah di Bantar Kambing. Bantar Kambing. Nah, itu beliau pengusaha apa? Ya adalah ya pengusaha lah ini. Pengusaha lah. Pengusaha ya. Ya mungkin persaingan ya. Persaingan bisnis. Ya, seperti itu. Jadi beliau itu kena apa? Ya kena semacam sihir seperti itu. Dan di situ saya ngobatin, ada perlawanan, sampai saya muntah darah dari situ ya. Ada setengah jam saya di situ pingsannya. Disitulah saya gimana ya, agak berat juga lumayan gitu ya. Mungkin yang saya alami yang paling berat mungkin itu sih ya. Sampai mengalami pingsan, muntah darah. Besoknya juga saya seminggu itu nggak bisa kemana-mana, sampai berobat secara medis juga karena emang ada luka dalam ya, seperti itu. Nah itu pas tadi pisah itu gimana? Ya, Ada orang yang bantu ada pihak dari keluarga. Keluarga lain mereka. kan nggak ada orang Kirain yang Mbak, bingung sih. kirain Gimana nih main obatnya? gitu ya. Oh, enggak ada. Tapi lu boleh percaya boleh enggak ya, gua waktu itu pernah lihat status WA-nya Ki Anom sama Om Bram ini, dia pernah ke tuyul. Ya, tuyul itu tangannya keluar. Lu boleh percaya boleh enggak, nanti kita lihat videonya. Ya. Nanti kita tayangin juga videonya ya. Cuma itu tangan doang ya. Tangan tuyul apa gimana tuh? Tuyul ya, karena kalau nggak salah 2 minggu ke belakang ada seseorang. Baru-baru. Nah, ada salah satu klien saya atau pasien ya seperti itu, beliau sering hilang uang sampai ada 3 juta, apalagi yang kemarin hampir sampai 30 juta ya. Wow. Dan yang sering itu yang 2 juta, 3 juta, 1 juta. Disitulah dia kesini ya, saya suruh datang ke sana, ya kita datang ke sana. Ternyata pas di rumahnya ya semacam itulah, Tuyul anak ya. kecil tuyul. Katanya tuyul itu bisa dipiara ya? Bisa. Iya. Bicara sih. Memang itu peliharaan. Oh, ini piara bisa nggak nih? Tapi tuyul ya. Saya kalau kita ngelihat banyak ya film-film tuyul ya, katanya yang bisa melihara tuyul cuman wanita katanya. Terus katanya biasanya kalau ada yang suka denger begini, mitosnya itu. Nah, menurut pandangan Ki Anom sendiri? Ya kalau untuk apa, barusan tuh mitosnya yang suka Gitu. gendong tuyul Ya. itu enggak identik sih. Nggak ya. identik. Enggak identik. Jadi jangan sampai salah persepsi juga nih. Ntar ada aki-aki yang lagi gini pajak kan dari anaknya tuyul. Yang topinya merah juga. Oh, itu bukan. Itu lebih ke beda lagi, Pak. Beda lagi. Ini Dia langsung kerasa. bapaknya ini. Ya apa ya? Aduh, bentar ya. Masih ada aman. Iya kan? Karena emang kadang Hilang, masih ya. ada di sekitaran sini juga kadang suka gelantar-gelintir gitu, tuyulnya gitu. Karena emang kita lemahin atau ditaklukin ya, tapi nggak sampai kita manfaatin buat ngambil uang. Jangan ya, pokoknya buat pemirsa dimanapun berada, ketika kita mencari rezeki itu yang pasti halal ya, berkah. Jadi jangan sampai nyimpang-nyimpang seperti itu. Ada yang pesugihan juga ada. kan. Ada. Pernah saya lihat berita ada orang tua yang mencongkel kedua mata anaknya. Iya, itu buat baru ya? pesugihan, itu yang baru-baru itu. Baru-baru itu. Katanya dapat bisikan-bisikan. Kurangnya keimanan ya mungkin ya, gelap dengan hariah dunia, sampai anak sendiri itu dicokel matanya. Aduh,
Dri, Allah, boleh ya. lu kayak gitu Dri. Ya enggak lah. Ya kan. Jangan-jangan Asik. si Akang juga ini korban pesugihan. Makanya segala sesuatu itu harus ada gurunya, ketika dapat bisikan atau apa hilafat, setidaknya kita harus mendiskusikan kepada guru, Ya, betul. entah itu ya ustadz atau siapa lah, jangan langsung dieksekusi aja begitu kan, alasannya ujung-ujungnya mendapat bisikan atau apa janganlah ya. Nah, kan namanya bisikan itu belum tentu ya Belum datangnya tentu. memang suatu yang benar, bisa Ya. saja itu setan atau iblis yang membisiki Bisa, kita. bisa seperti itu. Ya diskusikanlah kepada guru, makanya segala sesuatu itu serahkan kepada ahlinya, dan memang Kianom ini masuk ke YouTube ini untuk membuat edukasi, ya betul, edukasi. Kemudian ada pesan-pesan moral yang memang bisa Ya. dimasukkan ke dalam konten YouTube, ya, bukan Sama pamer masuk YouTube atau bikin channel YouTube untuk Viral, fans fans Iya. pansos, sebelum punya YouTube pun beliau sudah bisa. lama sudah terjun ke dunia praktisi. Karena kita tadi tarik omongan ke belakang yang tadi bilang Kianom Buana, kalau dilihat kan kita tadi perjalanan nggak ada ya kan, Iya. pelangnya di mana-mana, gitu. Tahu tempatnya nyempil di sini ya kan. Betul. Dan ya maaf nih ya, maaf, yang saya kenal biasanya praktisi ekonominya biasa sama kita lihat Ya. Kianom biasa aja di tengah-tengah ini. Teman-teman di rumah, makanya nanti kalau misalnya mau kenal sama Kianom Penasaran Buana, di sini. mau kenal lah, ibaratnya kenal dulu ya kan, datang aja ke sini. Orangnya yang tadi dibilang Om Bram, love profile. Iya, Enggak? Hambal. makanya gini Bang, maaf saya potong. Kalau Kianom mau menarifkan, mungkin situasi rumahnya, mohon maaf ya Kia, Iya. mungkin nggak kayak begini Iya. Bang. Ya, Ini teman-teman Karena kita di beliau- tengah-tengah sawah nih. di tengah-tengah sawah. Kita di tengah-tengah sawah, itu makanya ada suara si Hudri, si Jaing. Sebentar. Dan kebanyakan Kita Bang, apa sih ini? orang-orang sini ya, masyarakat sekitar itu tidak mengenal sosok Kianom. Ada. Iya, Oh. rata-rata kayak gitu, malah dikenalnya tuh di luar daerah sini. Gitu. Jadi beliau di sini tetap berbaur, tetap ya bersahaja dengan masyarakat sekitar. Low profile Iya. banget. Nggak ada yang tahu, Nggak ada yang tahu malah. kalau Nggak ada yang Kianom ini bisa. Jarang ada yang tahu lah, jarang ada yang tahu. Gua banyak lah cerita ya kalau misalnya Panjang, memang Bang. panjang, Panjang. nggak habis Iya. 3 part. Tapi kita sekarang nih ngobrol santai nih ya, Iya. ngobrol santai. Ada Hudri, Jaing, Kianom, Om Bram nih. Ini sebelah gua nih sosok koki internasional. Pak, bisa nggak sosoknya kita ganti Iya, seseorang ganti gitu? seseorang. Kayaknya lebih apa Iya, gitu, iya, Pak. iya. Meskipun memang kayak niat banget Tapi kan ya. ya gua maaf sosok ya, jadi ya sosok. tapi untuk beliau nggak apa-apa lah sosok ya. Sosok. Tapi dingin loh pahanya nih. Kenapa grogi ya? Betah banget sih lo megang. Bukan muhrim. Bukan Bukan muhrim, ya? Oh ya Allah. Tadi udah ambil butuh batal. Iya. Udah Iya, ambil batal. bukan masalahnya pada curhat ke gua. Hmm. Satu keluarga gua kayak nggak setuju sama gua. Kenapa emang? Masa gua sholat nggak boleh pakai jilbab? Kata begitu. Ya nggak setuju, bener nggak orang tuanya? Aduh. Itu Ini iya, dari kecil gue saya mau juga, jawab tapi gimana gitu ya? dari kecil orang tua saya melarang masuk ke kepolisian Hmm. gitu. Oh, Saya dilarang karena kenapa? Saya mau jadi polwan, dilarang. gua saya. bilang nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana komentar Ki Anom tentang beliau yang ingin masuk Polwan? Apa? Ya, itu dia. Gimana? Ya, Ya, apa itu perlu? enggak. Ini dia kenal lama juga sama Om Bram. Sosok ini. Ya, dia Seorang. punya latar belakang Eh. yang luar biasa. Mm. 169 negara ya Om ya? 195. Oh, 195 negara negara sudah didatangi. Itu Sudah sama di- istri nikahnya nggak? Hebat. Kalau setiap satu negara lu nikah lu Enggak, kebetulan emang rutenya. oh rutenya. Dia tuh seorang chef apa koki? Enaknya nih. traveler, chef, koki. Memang saya atau- kerja di kapal pesiar. Apa pesiar? Oh. Jadi saya ke sana bukan pakai uang pribadi, bukan, karena memang dalam konteks ya kerja, Ya perusahaan Kebetulan ya. singgah di negara-negara tersebut gitu. Tapi kalau di negara-negara lain selain Indonesia kan, kalau Indonesia kental banget akan mistisnya. Kalau di negara luar gimana, Om? Ya, ini terutama ini juga ya, Ya. untuk pengetahuan juga lah buat Hmm. semuanya.
memang kentalnya nih di Asia aja sih. Asia aja. Di Asia, entah itu di Indonesia sendiri, terus di Thailand. Thailand juga. Thailand juga sama, nggak jauh Sama beda, ya. nggak jauh beda. Kental juga di sana Thailand. Mistis Filipina agak-agak ya gitu. Kalau di negara-negara luar, kalau nasi padang sebutnya apa di sana Om? Sama gitu Pak. Nggak ada. Sama. Ayo. Cuma jarang. Oh jarang. Ya. Kenapa nggak nyari sayur bekicot aja Pak di sana? Tapi Ini bagus loh. Jadi pengen nanya nih, soalnya kan Apaan? gua hampir sama lah gitu ya. Tapi gua Enggak beda. Tapi gua nggak nanya. Beda. Kita nggak nanya. Artinya, Di siapa? Sama dalam segi apanya dulu. Iya. artinya dia suka masak, saya juga sama gitu. Oh, Kayak belum belajar tentu. banyak gitu. Belum tentu. Om Bram ini pernah bikin menu nggak gitu? Sendiri gitu. Memang pekerjaan saya kalau lagi mengkonsultasikan di restoran, kafe, bistro, karaoke, klub gitu. Memang kerjaan saya memang bikin menu. Gimana? Wah. Saya bukan cuma bikin menu mah gampang. Iya. Ya, Keributan mohon maaf pernah nih, deh. bikin menu mah gampang. Yang sulit tuh bikin resipi, food engine, Oh, iya. ya, cost-nya seperti itu. Itu yang memang spesialisasi saya seperti itu. Kalau Piano praktisi spiritual, kalau saya praktisi kuliner. Saya perlu belajar nih bagus kayaknya loh. nih. Soalnya banyak yang Saya harus bilang ngambil kalau ilmunya nih. kalau kerja di apa kapal-kapal pesiar itu, wah pasti. Nah, kebetulan aja sih kebetulan. Kebetulan waktu itu saya dikirim dari Indonesia mewakilkan tujuh Negara. dari 7 provinsi gitu. Saya diambil dari Jakarta untuk di training di Singapura itu untuk ngambil gelar eksekutif chef di sana. Keren tuh. Keren. Selama 2 minggu di sana. Terus hari-hari ini sibuknya apa nih Om? Ini mengkonsultasikan beberapa restoran atau kafe, warung tenda juga ada, nggak apa-apaan aja sih. Niatnya sih memang ngebantu lah. Ngebantu. Itu Om Bram waktu keluar sana untuk bahasa gimana tuh? Wah, Wah. gue yang jawab ya. Hah? Lu Lu mau diam bahas apa apa? sama dia? Ya enggak? Orang Eropa diajak aya naon sih ya. Ente naon da ing mah. Tuh. Maksudnya apa ada persyaratan gitu untuk bahasa Persyaratan pasti itu harus ada. Menguasai berapa bahasa, Om? Paling tidak bahasa Inggris. bahasa Inggris ya? Ya, paling Minimal. wajib itu mah. Wajib ya? Wajib karena kan di sini bahasa Inggris kan bahasa internasional. Iya. Jadi itu yang harus dikuasai ketika kita berhadapan dengan Orang luar ya. orang luar lah gitu. Orang bule ya. Coba siapa-siapa Om? Siapa dengan bahasa Udah pada tahu. Mungkin ada Iya, udah pada- ini banget ya sokong banget. Ya Saya- buat yang udah tahu jadi makin tahu, yang belum tahu jadi tahu. betul. Semua itu ada prosesnya memang. Semua itu ada prosesnya. Ya nggak kelar juga kalau diceritakan Iya, sejam benar. 2 jam. Ini mah Intinya yang penting kita di sini ngobrol Bisa. santai. Ya, bareng gitu kan, silaturahmi Betul. gitu kan, namanya umur juga kan nggak ada yang tahu, barangkali gitu Iya, yang lupa. muda Iya. gitu Iya, maksudnya duluan kan kita nggak tahu kan. Aduh, berat Ki ngomongannya ini Atau- obrolan nih. karena kemarin ngomongnya begitu terus gitu. dia Iya begitu kan? terus, Kan maksudnya kan roda itu kan berputar. Iya. kadang di bawah, Kadang di bawah, kadang di bawah lagi Iya. gitu kan. Berarti kalau nggak naik rodanya macet. Macet. Dari baru lagi bermasalah rodanya. kan fasenya kehidupan kan ada berapa 5 atau 6 ya, dari bayi, muda, menikah, tua, meninggal, 5 ya, Iya. ya kan Om Bram ini tinggal 2 fase lagi ya, antara tua Harus- dan meninggal gitu. Harusnya begitu Gitu, memang ya. begitu. Apa dari bayi, Remaja. Bayi, bayi, Anak-anak, 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 remaja, remaja, Remaja. Dewasa. dewasa. terus aja tua, lansia. tua. Nggak bisa Enggak. habis. Kadang-kadang ini dalam situasi remaja juga udah pada banyak yang meninggal. Iya. kalau dihitung dari takdir. Betul. Iya. Tapi kalau di filosofi kehidupan, Iya ya betul. kan, Om Bram kan 2 tahap lagi nih, ya kan, karyakan Hari ya. ginjalnya, maksud gue, Parah banget. karena ginjal ini mahal loh, Emang jual ginjal berapa duit ya? 300-400 ya Om ya. 400 ya? Kemarin sempet kan ya kita Gini. boleh-bolehkan. Jangan Dalam- sampai dicontoh ya, geng. Dalam konten ini makanya Oh, kan iya. saya tadi bicara Oh, iya, hati-hati iya, iya. mengenai tuyul juga tuyul. tadi kan. Kalau kita buka atau ungkap di sini nanti ada orang yang punya pikiran, wah gua kalau gitu miara tuyul aja gitu kan.
Makanya saya juga nggak berani ngomong di situ. Terus di sini juga jual ginjal juga harga 400-500. Memang ada seperti itu. Cuma di sini kita nggak akan bahas secara gamblang. secara gamblang lah. Karena takut ada orang yang salah memanfaatkan, salah meresapi. Iya, Nih, iya. penonton itu luas ya. Dalam kondisi seperti ini memang PSBB terus PPKM sekarang itu banyak yang ini Berpikir secara instan instan. untuk mendapatkan uang. Tapi boleh lah gitu. Sebentar, Nanti kita omongin setelah live ini. gua ini berusaha untuk mengarahkan ke arah yang benar. Iya. Kenapa lu terus kacau? Oh, kita bercanda Om ya. Iya. Kita hidup harus penuh bercanda Om. Iya. Untuk Tapi meningkatkan imun. Imun tubuh. tapi sebentar sebelumnya ini Ki Anom nih. ketika orang kayak pesugihan atau apa namanya, kita sama yang goib-goib gitu lah. Itu ada persyaratan dan ada tumbal-tumbalnya. Nah, ini kan menjadi sebuah resiko. Ya. Saya pengen tahu lebih detail gimana kalau menurut Ki Anom sendiri. Seperti ritual pesugihan seperti itu Ya, ya. seperti itu. Kalau yang saya pahami dan saya dalami juga, emang kalau pesugihan itu pasti ada efek samping atau ada imbal-imbalannya ya, seperti menumbalkan seseorang, entah itu anaknya biasanya sih yang dikasihi atau disayangi biasanya, entah itu saudaranya, anaknya seperti itu. Tapi kalau tuyul sih biasanya lebih ke lebih ke kasih sayang sih, harus menyusui istrinya seperti itu, yang ngeri-ngeri sedap juga. Ya ini untuk pengalaman juga ya gitu. Jadi jangan sampai ditiru perbuatan-perbuatan yang seperti itu, karena Allah kalau Allah itu kita mau alur yang manapun ya silahkan saja. Allah itu nggak melarang mau kita lurus mau kita sesat, tapi nanti setiap perbuatan pasti ada balasannya. Karena kalau sudah menduakan Allah memang Itu udah berat sekali ya. Karena ada cerita menarik juga nih, Om Bram juga pernah waktu itu. Nah, gimana? Waktu itu ya Om ya. Namanya apa? sekarang apa? Jenggot ya Om. Jenglot. Jenggot. Mm-mm. Siapa ya jenggot? Apa dikasih nama? Putri. Yang jelas mah kita jangan sampai mempunyai kesepakatan atau perjanjian dengan jin atau dengan makhluk-makhluk gaib. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena dikhawatirkan bila kita memang tidak kuat ya, itu bisa berbenturan energinya. Ya, jadi segala sesuatunya yang jelas mah harus ada guru lah gitu Bang Faisal. Pembimbing ya. Ada pembimbing. Karena memang kalau seandainya setiap ilmu setahu saya itu bagus. Setiap ilmu, cuma tergantung pemakaian atau penggunaannya. Banyak orang yang memang coba shortcut, coba motong-motong, akhirnya ilmu itu jadi dua, hitam dan putih gitu. Nah, kebanyakan yang sekarang ini terjadi dan yang dihadapi oleh Ki Anom ini yang ngebelok, yang hitam gitu. Ya, jadi kalau misalnya nggak kuat-kuat bisa berbenturan ya, bisa ke rumah sakit jiwa. Ini pernah terjadi soalnya baru-baru ini. Iya, baru-baru ini. Asli itu pernah terjadi ya. Ya suatu pembelajaran juga sih intinya. Karena gini Bang, saya klarifikasi juga di sini. Setiap orang mungkin hafal dan bisa membaca surat atau ayat kursi gitu. Tapi ayat kursi ini bila tidak dikuasai benar-benar atau bila bisa dibilang ijazah kali ya, belum tentu bisa naklukin makhluk-makhluk tersebut gitu Bang. Setahu saya Bang. Misalnya Bang nih punya bisa baca ayat kursi. Ya Anom juga bisa gitu kan baca ayat kursi. Nah, Abang Faisal mau coba-coba mau nyembuhin orang yang lagi, contohnya yang lagi kesurupan gitu. Belum tentu bisa Bang. Itu saya udah alamin Bang. Udah alamin, itu pernah kejadian lah, ada di daerah puncak tuh seperti itu. Jadi ya kasih ke ahlinya aja lah. Ya kita ambil contohnya peruqyah internasional, salah satunya Syekh Ahmad Salim Bali. Itu beliau kalau seandainya ada yang kesurupan di sana, beliau baru turun aja di mobil, batuk aja gitu aja udah
jin itu udah lari. Padahal yang dibaca ayat kursinya sama kita. Kenapa bisa beda? Karena emang ada kekuatan di situ kan, ada kekuatan, ada full keyakinan sih intinya. Ku yakin ada ijazahan di guru juga, itu yang menjadi power seperti itu. Boleh sembarangan ya. Nggak boleh sembarangan. Ini buat meyakini bahwa ilmu hak Allah itu ada. Nah, ini biar tambah seru juga kan, buat jadi pembelajaran untuk viewernya kita. Coba kita bisa nggak praktekin gimana enaknya nih? Maksudnya gimana? Ngapain nih? Ya, nggak, santai aja. Enggak, gini aja. Paham saya apa yang diutarakan. Jadi gini ya, gengs, buat yang ada di rumah, dimanapun berada. Jadi sebenarnya ruh gentayangan itu nggak ada. Nggak ada ruh gentayangan itu ya. Yang ada itu jin yang menyerupai orang yang mati itu. Boleh seandainya kita, nanti saya akan hadirkan kodam atau jin yang ada di sini. Nanti saya akan transferkan ke si Akang. Kalau bisa ngelihat jin itu berarti itu ruh. Tapi kalau tidak bisa melihat berarti itu jin yang menyerupai ruh itu. Gimana kalau seperti itu? Bisa ya? Bisa. Ya nggak apa-apa. Kenapa nggak dia aja? Jangan, kita teman dekat. Sama kan Ya teman kita juga. untuk lebih meyakinkan aja seperti itu, dan pembelajaran juga buat kalian yang ada di sana ya. Jadi bahwasanya ruh gentayangan itu nggak ada. Seperti itu ya. Karena cuma Anda yang tidak menggunakan baju hitam. Kami menggunakan baju hitam semua. Oh, bener juga. Jadi bener juga. Anda memang dipilih gitu. Bener juga, bener. Jadi nggak kompak lu. Iya. Jangan, bro. Aduh. Oke ya, geng. Saya akan membuktikan. Saya akan. Tahan dulu, Gi. Nggak apa-apa ini Tapi mah. aman kan? Aman. Makanya di acara-acara televisi, acara debus suka ada bacaan di situ. Jangan melakukan ini di rumah tanpa didampingi tim ahli. Nah, kan gitu. Makanya di sini juga ada ahli-ahlinya banyak, terutama Kang Bram. Ada ahlinya seperti itu, tenang. Oke? Serem juga. Oke, mungkin geseran dulu ya, Kang. Silakan. Ngapain nih gue?